Saudara Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan kepemimpinan dan kemajuan bangsa yang menyoroti capaian, tantangan, serta strategi pembangunan menuju kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia. Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden membuka sambutan dengan penghormatan kepada seluruh tamu undangan, pejabat negara, tokoh politik, serta rakyat Indonesia dimanapun berada. Ia juga memberikan penghargaan atas jasa para pemimpin bangsa, mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional. Presiden menegaskan kembali makna kemerdekaan sebagai jalan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan, sekaligus membangun kedaulatan ekonomi. Demokrasi Indonesia, menurutnya, adalah demokrasi khas yang berakar pada gotong royong, budaya kekeluargaan, serta berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, salah satu poin penting dalam laporan kepemimpinan adalah pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran. Presiden mengungkapkan langkah penyelamatan hingga 300 triliun rupiah dari potensi penyalahgunaan APBN. Efisiensi juga diterapkan dalam belanja negara, termasuk perjalanan dinas dan pengadaan fasilitas pemerintah. Anggaran yang berhasil dihemat dialihkan ke program produktif yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Di sektor pembangunan ekonomi, pemerintah menekankan 4 prioritas utama. Pertama, pertanian dan pangan, dengan pembukaan jutaan hektare sawah baru, serta memastikan ketersediaan stok beras hingga 4 juta ton. Indonesia bahkan menargetkan kembali menjadi negara pengekspor beras. Kedua, penguatan koperasi desa, dengan pembentukan 80.000 koperasi untuk menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ketiga, diversifikasi sumber daya, melalui pendirian lembaga investasi baru bernama Danantara Indonesia, guna mendukung industrialisasi. Dan keempat, penataan sumber daya alam, termasuk pengembalian 3 juta hektar lahan sawit bermasalah, dan penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bidang sosial dan pendidikan juga mendapat perhatian besar. Pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis bagi 20 juta anak dan ibu hamil, serta membangun 66 rumah sakit baru di berbagai daerah. Di bidang pendidikan, sekolah rakyat untuk masyarakat miskin mulai dibuka, diiringi renovasi ribuan sekolah dan madrasah, peningkatan kualitas melalui sekolah unggulan dan platform digital, hingga penambahan fakultas kedokteran serta kuota beasiswa bagi calon dokter. Saudara, Presiden juga menekankan pentingnya perekonomian inklusif. Kebijakan ini diwujudkan lewat subsidi pupuk, penyediaan protein dengan harga terjangkau, serta penegakan hukum untuk menindak manipulasi di sektor pangan. Di kancah internasional, Indonesia semakin memperkuat peran globalnya. Presiden menegaskan bahwa Indonesia kini resmi bergabung dengan BRICS, sebuah kelompok ekonomi besar dunia, sekaligus tetap konsisten memimpin upaya penyelesaian konflik Palestina. Di sisi pertahanan, pemerintah membentuk berbagai komando militer baru untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Dalam laporan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. DPR RI dinilai konsisten, menetapkan program legislasi yang mendukung efisiensi anggaran. DPD RI aktif memperjuangkan aspirasi daerah. Mahkamah Konstitusi dianggap berperan penting dalam menjaga demokrasi melalui putusan-putusan strategis, sementara Mahkamah Agung mendorong penerapan restoratif justice. Lembaga keuangan negara, seperti BPK, juga disebut berhasil meningkatkan akuntabilitas dan menyelamatkan triliunan rupiah aset bangsa. Menutup pidatonya, Presiden menegaskan kembali prinsip utama pembangunan yang berlandaskan demokrasi inklusif, berkeadilan, dan merata, sesuai dengan visi para pendiri bangsa.
Ia mengajak seluruh rakyat untuk bersatu padu, bekerja sama, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.